seluruh alumni Yamaguchi atau seluruh alumni dari Jepang namanya harus termaktub di sini. Bahwa dia pernah di Yamaguchi benar, bahwa Rismon Sianipar pernah membuat artikel jurnal iya, tapi Rismon Sianipar tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Karena ini fakta-fakta yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian, oke? Dan yang disampaikan oleh Farhad Abbas, ternyata Rismon Sianipar itu kenapa dia tidak lulus juga? Salah satu problemnya adalah dia tidak mampu mengembalikan uang beasiswa. Dan dia tidak mampu mengembalikan itu, akhirnya dia membuat akta atau surat kematian bahwa Rismon sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rakyat tersayang, semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat dan rezekinya banyak dan lancar. Oke, langsung aja kita simak videonya bareng-bareng. Rismon Sianipar ini tidak lulus dan yang punya kewajiban untuk membayar beasiswa yang dia pakai dari Jepang. Kan itu beasiswa dari Jepang. Kan orang kalau nggak lulus seperti Belanda itu harus mengembalikan beasiswa. Biasa tanda tangan kontrak tuh ada, Singapura juga begitu. Nah, dia nampaknya tidak lulus dan akhirnya mau nggak mau kembalikan uang. Nah, parahnya bukan uang yang dia kembalikan, tapi adalah surat kematian Rismon Sianipar. Waduh, ini kan jahat nih. Penipuan, ya, ini penipuan. Menipu pemerintah. Ya, jadi dia bikin malu kita lagi ini, aduh. Dan ini konfirmasi dari pihak Yamaguchi juga, ada korespondensi dengan teman-teman UGM. Dipastikan Rismon Sianipar tidak pernah Yamaguchi mengeluarkan ijazah. Dan ijazah yang diperlihatkan Rismon adalah ijazah yang tidak seperti bagaimana layaknya ijazah Jepang, spesial ijazah Yamaguchi. Karena dia seperti kertas HVS dan redaksinya juga huruf kanjinya berbeda sekali. Rektor yang tanda tangan itu seharusnya rektor yang sudah tidak lagi menjadi rektor, karena di tahunnya Rismon itu semua ada data-data itu, Bu. Fakta yang paling mengejutkan adalah itu tadi, bahwa Rismon tidak pernah keluar namanya di dikti sebagai pemilik SK lama penyetaraan. Lulusan Yamaguchi tahun 98, Pak Cece Sumantri, Profesor IPB, ada SK penyetaraannya. Gibran Raka Buming Raka, ada SK penyetaraannya. Kan kita bisa lihat di dikti itu, di Kemendistek gitu kan. Nggak akan bosen aku nyentil kamu ya, Rismon, supaya kamu itu tobat ya. Karena kejahatanmu itu udah luar biasa ya. Wapres Gibran kamu katain nggak lulus SMA. Tetapi SK penyetaraan ijazahnya lulusan luar negeri ada tuh di Kemdikti. Lah punyamu tidak ditemukan atau memang kamu tidak berani ke Kemdikti waktu itu? dulu waktu mungkin namanya Kemdikbud ya. Nah, sekarang Kemdikti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Lah kamu ada nggak? Tidak ditemukan karena kamu nggak berani bawa ijazah palsumu ke Kemdikti. Karena pasti akan ditelusuri, diverifikasi ya sampai ke Yamaguchi sana. Bener nggak nih yang namanya Rismon Hasiholaen Sianipar lulusan S2 dan S3 Jepang? Di situ ada ndak? Ternyata data akademik pun tidak ditemukan Rismon di data akademiknya Jepang. Terus gimana? Dengar-dengar kamu katakannya juga, aduh, membuat surat kematian. Aduh, parah banget sih lu, Mon. Coba diklarifikasi deh, bener gak tuh? Berapa banyak yang kamu rugikan, Mon? Negara Jepang kamu rugikan, Indonesia ini juga kamu tipu mentah-mentah. Karena kamu sebagai statusmu sebagai dosen juga, kamu tuh tidak kompeten, ternyata tidak qualified. Karena kamu nggak lulus S2 bahkan, ya. Kamu tuh hanya lulusan S1 ngajar S1 nggak bisa dong, harus setingkat lebih tinggi, ya kan? Setahu lu. Klarifikasi, Mon, berani gak, Mon? Lah iya toh, janjane kamu itu yo pinter, tapi kok goblok ya, Mon. Lah kamu sendiri loh kejebak dengan omonganmu sendiri, Mon. Lah katanya kalau uang itu bisa dikatakan asli opo palsu ki go duit loh. Kan harus dipegang, diraba, diterawang, dan dilihat. Baru bisa memutuskan ini asli opo palsu. Lah awakmu kamu loh, Mon. Sing mbok pegang itu adalah fotokopian. Ya jelas saja. Dipegang, diterawang, ya palsu, Mon. Lah yang asli mana? Selama ini kan kamu hanya melihat, tidak megang, tidak menerawang. Lah kok iso kamu tuh mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu?
Emangnya kamu sudah ada aslinya apa enggak? Bisa-bisanya kamu tuh mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, sedangkan cangkemmu dewe mengatakan bahwa kalau ijazah itu, uang itu asli opo palsu kan harus dipegang mon, terus dilihat, diraba dan diterawang. Lah kowe lho orang nyekel nggak megang ijazah asli nil, kok bisa dikatakan penelitian dan hasilnya palsu tanpa megang asline? Kuwi piye mon? Dan kowe lak pinter sejagat to, doktor alumni UGM, mosok goblok kayak gini nggak bisa jelasin bedanya uang sama ijazah. Kalau asli kamu sudah tahu. Lah selama ini kue pegang opo gak? Kejebak dengan omongannya sendiri. Wes akhirnya ya omongannya adalah kembali kepada dirimu sendiri. Pinter tapi goblok. Jan. Wes sik ngeyel. Yo ngeyel lo. Itu kan masalah buat lu. Kamu sendiri yang nggak percaya ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya, wong UGM aja ya. UGM aja sudah mengatakan asli lo. Lah cangkemmu ngomongnya palsu. Sedangkan kamu tidak pernah megang, nggak pernah nerawang, nggak pernah meraba. Syukur ya. Kata-katamu kembali kepada dirimu. Dengan kata-katamu, wong sing pinter, ya, sing waras, paham. Saya itu sebenarnya kasihan sama Rismon ya. Rismon ini sebenarnya orang pintar, tapi nggak tahu kok bisa masuk ke golongan orang-orang goblok seperti Rosuryo gitu kan. Mon, percuma kamu kasih buku ke Pak Prabowo ya, dititipkan lewat orang di sana gitu. Ya pasti saya meyakini orang atau anak buahnya Bapak Prabowo itu nantinya menyampaikan buku itu ke Pak Prabowo. Tapi apakah akan ditanggapi? Tidak mungkin ya. Mau bagaimanapun Bapak Prabowo itu tahu ya apa yang menjadi agenda kalian. Karena mau bagaimanapun ya, apa yang dilakukan kamu sebenarnya untuk mengoyak dan mengobrak-abrik pemerintahan sekarang ya. Dan Bapak Prabowo paham betul. Jadi jangan harap kamu mendapatkan pembelaan RI 1, itu jangan harap ya. Kita tinggal tunggu saja. Nanti kedepannya hukum berbicara apa. Jadi monggo puas-puasin kamu untuk jualan buku kamu ya. Ya lumayan lah ya untuk uang saku nanti kalau kamu di penjara ya. Lumayan ya buat makan, buat beli cemilan seperti itu ya. Nikmati apa yang kamu bisa lakukan sekarang ya. Nantinya di saat hukum sudah berbicara, kamu tidak akan berbuat banyak lagi seperti itu. Dan orang yang selama ini menjadi gong untuk kamu, nantinya mereka akan menjadi penonton atas kesengsaraan kamu. Nikmati saja. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas topik tentang buku Rismon Sianipar ya, buku Rismon Sianipar yang berjudul Gibran Endgame, Wapres tidak lulus SMA gitu loh. Ya, Wapres tidak lulus SMA. Jadi begini ya, yang saya heran itu Rismon dan Roy Suryo itu sangat berani teriak-teriak bahwa Gibran ini tidak lulus SMA. Tapi sampai sekarang tidak ada proses hukum dari Gibran sendiri, Wapres sendiri kepada Rismon. Tidak ada juga dari Presiden Prabowo yang menuntut atau melaporkan Rismon. Gibran tidak melaporkan Rismon, Presiden Prabowo tidak melaporkan Rismon, polisi pun tidak ada yang berani menangkap Rismon yang sedang membagi-bagikan buku Gibran Endgame, Wapres tidak lulus SMA. Gitu loh ya. Jadi begini ya, biasanya kalau mereka diam, Gibran diam tidak nuntut, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia sabar, yang kedua karena memang bukunya benar gitu loh, fakta bahwa dia tidak tamat SMA. Bisa dua kemungkinan. Makanya si Gibran diam tidak nuntut ya. Jadi begini ya, syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden itu minimal tamatan SMA. Kalau tidak tamat SMA berarti bisa dimaksulkan, dimundurkan. Ya, dan saya yakin yang tahu kebenaran apakah Gibran tamat SMA atau tidak, yang paling tahu adalah 3 orang. Prabowo pasti tahu benar nggak Gibran tamat SMA atau tidak. Prabowo punya data banyak. Jokowi juga tahu anaknya tamat SMA atau tidak. Dan Gibran sendiri pasti tahu dia tamat SMA atau tidak, atau hanya penyetaraan. Kalau seandainya benar Gibran tidak tamat SMA,
berarti Jokowi, Gibran, dan Prabowo itu memegang rahasia besar negara gitu loh. Ya, memegang rahasia besar negara bahwa seorang wapres itu tidak tamat SMA. Kalau benar, ya buku Rismon itu. Itu aja, terima kasih. Nah, Sobat Rakyat, itulah kenyataannya. Kalau rakyat sudah berbicara, biasanya kebenaran itu akan muncul. Jangan lupa subscribe, kita pantau terus perkembangan beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.